Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Salmanisa Naja Ali dengan NIM 2002021101039, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS Hukum Persaingan Usaha yang diampu oleh Bu Asna Jazila. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha di Indonesia dan apa dasar hukumnya? Hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana bisnis dapat bersaing secara sehat di pasar dengan kekuatan yang sama. Adapun dasar hukumnya itu terdiri dari 5, yakni yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berikutnya ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang pengawasan persaingan usaha. Dan yang keempat ialah Peraturan Kepala Badan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian perselisihan persaingan usaha. Dan yang terakhir ialah Peraturan Kepala Badan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan surat kuasa khusus dalam perkara persaingan usaha. Baik, lanjut ke nomor 2, yakni tentang bagaimana pandangan hukum Islam terkait hukum persaingan usaha. Jadi, dalam hukum Islam itu sendiri, persaingan usaha dianggap suatu hal yang positif selama dilakukan secara benar. Namun dalam Islam menegaskan bahwa persaingan usaha harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi sama-sama mempunyai kepentingan yang menguntungkan masing-masing pihak satu sama lain. Dalam Islam dilarang melakukan kegiatan persaingan usaha yang dapat menimbulkan praktik bisnis yang merugikan pihak lain seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, kegiatan penguasaan pasar, kegiatan persengkongkolan. Karena kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dampak yang cukup serius sehingga merugikan pihak-pihak lain yang juga memiliki kegiatan berusaha. Pandangan hukum Islam sendiri sejalan dengan regulasi hukum persaingan usaha yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang mempunyai tujuan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat. Jadi dalam Islam itu sendiri melarang untuk seseorang melakukan kegiatan usaha yang dapat merugikan kegiatan usaha orang lain. Jadi harus bersaing secara sehat, seperti itu. Berikutnya yakni jelaskan istilah perjanjian-perjanjian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik dari definisinya, pendekatan yang digunakan, ataupun juga alasan yang dilarang. Baik, langsung saja. Yang pertama ialah oligopoli. Oligopoli itu sendiri memiliki definisi situasi di mana pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan yang memiliki kekuatan yang sama. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yakni dalam memeriksa perjanjian oligopoli adalah per se ilegal. Alasan dilarangnya perjanjian oligopoli ini adalah karena dapat membatasi persaingan dan menghambat kemajuan ekonomi. Seperti itu. Berikutnya yakni oligopsoni. Oligopsoni itu sendiri memiliki pengertian situasi di mana hanya ada beberapa pembeli di pasar untuk produk tertentu. Pendekatan digunakan dalam memeriksa perjanjian oligopsoni itu sendiri yakni juga sama seperti oligopoli, jadi per se ilegal. Alasan dilarangnya kegiatan ini dikarenakan dapat membatasi persaingan dan menghambat keseimbangan pasar. Karena kan itu tadi ya, situasi di mana hanya ada beberapa pembeli di pasar untuk produk tertentu. Itu jadi ada indikasi yang merugikan pihak lain. Baik, selanjutnya yaitu poin ketiga, penetapan harga. Penetapan harga memiliki definisi kesepakatan antara produsen atau penjual untuk menetapkan harga barang atau jasa pada tingkat tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam memeriksa perjanjian ini adalah rule of reason.
Alasan dilarangnya perjanjian penetapan harga dikarenakan dapat mengurangi persaingan dan menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Jadi, apabila ada produsen atau penjual itu menetapkan harga yang di luar batas wajar, dalam artian itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan standar barang tersebut atau jasa tersebut, itu dapat menghambat adanya persaingan usaha dan dapat menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar seperti itu. Baik, selanjutnya yakni pembagian wilayah. Pembagian wilayah itu sendiri memiliki definisi kesepakatan antara dua atau lebih pihak perusahaan untuk membagi pasar dari wilayah penjualan produk tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini yakni memeriksa perjanjian pembagian wilayah adalah rule of reason, sama dengan yang penetapan harga. Kalau tadi kan oligopoli sama oligopsoni itu kan sama juga perse ilegal. Kalau penetapan harga sama pembagian wilayah itu rule of reason pendekatannya. Alasan dilarangnya perjanjian pembagian wilayah ini dikarenakan dapat mengurangi persaingan dan membatasi pilihan konsumen. Baik, selanjutnya ialah kartel. Kartel itu sendiri yaitu kesepakatan antara dua pihak atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk membatasi persaingan dan mengatur harga barang atau jasa. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah perse ilegal, jadi sama dengan yang oligopsoni dan juga oligopoli. Alasan dilarangnya kartel itu sendiri karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Seperti itu. Baik, selanjutnya yakni trust adalah kesepakatan antara dua atau lebih perusahaan untuk mengendalikan pasar atau wilayah penjualan produk tertentu dengan cara membagi kekuasaan atau mengatur harga barang atau jasa. Jadi ada dua atau lebih dari perusahaan yang dia itu memiliki kuasa atau berkuasa di suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk mengatur sistem atau harga-harga di suatu wilayah tersebut di perusahaan tersebut. Pendekatan digunakan dalam memeriksa perjanjian trust ini sama dengan kartel yakni perse ilegal, dan alasan dilarangnya karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Baik, selanjutnya integrasi vertikal. Integrasi vertikal ini yakni perusahaan yang memiliki kendali atas berbagai tahap produksi atau distribusi produk tertentu. Pendekatan yang digunakan ialah rule of reason. Alasan dilarangnya perjanjian integrasi vertikal adalah karena dapat mengurangi persaingan dan menyebabkan ketergantungan konsumen. Baik, poin selanjutnya ialah perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup itu sendiri adalah kesepakatan antara produsen atau penjual dengan distributor atau agen untuk membatasi persaingan dengan cara menetapkan syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Jadi ini ada kesepakatan antara produsen dengan distributor atau agen untuk membatasi persaingan usaha seseorang dengan cara menetapkan syarat-syarat yang mungkin itu dapat memberatkan orang lain. Jadi lewat sana orang yang akan membuat kontrak perjanjian itu merasa terbebani, akhirnya menghambat usaha orang tersebut. Pendekatan yang digunakan yakni ialah rule of reason. Alasan dilarangnya sudah jelas karena tadi kan menghambat persaingan usaha orang lain dan juga menyebabkan ketergantungan konsumen. Dan yang terakhir ialah perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian dengan pihak luar negeri adalah kesepakatan antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan di luar negeri untuk membatasi persaingan atau mengatur harga barang atau jasa. Jadi, misal ada pihak-pihak dalam negeri melakukan kesepakatan kerja dengan pihak di luar negeri untuk membatasi beberapa jenis usaha
yang ada di suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini ialah per se ilegal. Alasan dilarangnya sudah jelas, menghambat kegiatan berusaha orang lain dan juga merugikan konsumen. Baik, selanjutnya nomor 4 ialah jelaskan istilah kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, baik melalui definisinya, pendekatannya, dan juga mengapa alasan dilarang kegiatan-kegiatan tersebut. Langsung saja, yang pertama ialah ada monopoli. Monopoli itu sendiri ialah situasi di mana satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam suatu industri atau sektor tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini ialah rule of reason. Alasan dilarangnya karena dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan pesaing usaha yang lebih kecil, serta dapat mengurangi inovasi dan efisiensi pasar. Jadi ada misal satu perusahaan atau kelompok tertentu di mana perusahaan ini itu memiliki kekuatan yang besar di suatu pasar atau pangsa, jadi mengakibatkan kegiatan usaha-usaha yang lebih kecil, contoh misal ada UMKM warga seperti itu, menjadi terhambat dan juga merasa dirugikan. Baik, selanjutnya ada monopsoni. Monopsoni adalah situasi di mana satu pembeli atau kelompok pembeli memiliki kekuatan pasar yang signifikan dalam suatu industri atau sektor tertentu. Pendekatan yang dilakukan ialah juga sama, rule of reason. Alasan dilarangnya karena dapat mengakibatkan penurunan harga yang tidak adil bagi para pemasok dan dapat mengurangi ketersediaan produk di pasar. Selanjutnya ialah penguasaan pasar. Penguasaan pasar itu sendiri yakni situasi di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan memiliki pangsa pasar yang signifikan dalam suatu industri atau sektor tertentu, tetapi tidak sampai pada tingkat monopoli. Pendekatan yang dilakukan dalam hal ini yakni rule of reason. Alasan dilarangnya yaitu praktik yang merugikan persaingan, seperti diskriminasi harga atau tindakan yang menghalangi pesaing untuk masuk ke pasar. Jadi misal ada satu perusahaan atau kelompok tertentu menghalangi pihak lain yang juga ingin mengembangkan kegiatan usahanya untuk masuk ke sektor wilayah tersebut. Jadi tidak memperbolehkan masuk orang lain ke pasar tersebut. Jadi kan terhambat kegiatan usahanya. Berikutnya yakni diskriminasi harga adalah praktik memberikan harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama kepada konsumen yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Jadi misal ada pembeli A datang ke suatu toko, sebut saja tokonya toko Fatimah. Nah, si penjual ini memberikan harga yang lebih murah kepada si A ini. Namun kemudian beberapa menit datang juga seseorang, sebut saja si B, dengan membeli barang dan merek yang sama seperti si pembeli A, namun dikenakan harga yang tinggi. Nah, ini tidak boleh. Ini dinamakan sebagai diskriminasi harga. Ada perbedaan di situ, membedakan. Padahal harusnya sama saja. Pendekatan dilakukan dalam hal ini yakni rule of reason. Alasan dilarangnya dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen yang mendapatkan harga yang lebih tinggi. Jadi kan tadi kan A ini diberi harga yang lebih murah. Nah, B dikasih harga lebih tinggi, dipatok lebih tinggi, jadi kan lebih merugikan si pembeli B, padahal seharusnya tidak demikian. Baik, selanjutnya ialah dumping. Dumping itu sendiri praktik menjual produk di pasar asing dengan harga yang lebih rendah dari harga di pasar domestik atau harga yang lebih rendah dari biaya produksi. Pendekatan yang digunakan ialah dengan pendekatan per se ilegal. Alasan dilarangnya karena dapat merugikan pesaing di pasar asing dan dapat mengganggu pasar di negara tujuan. Selanjutnya terakhir ialah persekongkolan, adalah praktik antara dua atau lebih perusahaan untuk
mempengaruhi harga atau persaingan di pasar. Pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan versi ilegal atau rule of reason, tergantung pada jenis persekongkolan yang dilakukan. Jadi bisa ada dua pendekatan di sini. Alasan dilarangnya yakni karena dapat mengurangi persaingan dan merugikan konsumen. Baik, selanjutnya nomor 5 yakni berikan salah satu kasus dari perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan-kegiatan yang dilarang. Yang pertama di sini ada, kita mulai kasusnya dulu ya. Perjanjian yang melanggar hukum. Arti dari perjanjian yang melanggar hukum itu sendiri adalah perjanjian yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ini tidak sah karena melanggar adanya peraturan atau regulasi di suatu daerah tersebut kan. Misalnya contoh, perjanjian untuk melakukan kegiatan dilarang oleh hukum seperti perjudian seperti itu. Karena kan perjudian sifatnya merugikan ya, entah merugikan diri sendiri ataupun merugikan pihak lain. Selanjutnya ada perjanjian yang melanggar ketertiban hukum. Yang di sini dimaksud adalah perjanjian yang merugikan kepentingan umum atau mengancam stabilitas sosial. Misalnya perjanjian yang mengandung unsur kekerasan atau diskriminatif. Baik, selanjutnya ialah perjanjian yang merugikan pihak ketiga. Perjanjian yang merugikan pihak ketiga itu sendiri memiliki arti perjanjian yang menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian namun merugikan pihak lain di luar perjanjian. Misalnya, perjanjian yang mengakibatkan kerugian bagi lingkungan hidup atau masyarakat sekitar. Seperti itu. Misal kan ada pihak A sama pihak B ini melakukan perjanjian untuk menebang pohon di suatu daerah untuk digunakan kegiatan usaha, entah di bidang perabotan rumah atau apapun itu. Ini kan merugikan warga atau orang-orang masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Jadi kan entah nantinya terjadi longsor atau banjir seperti itu, kan merugikan pihak lain. Dan sekarang berlanjut ke contoh kegiatan-kegiatan yang dilarang. Yang pertama ada kegiatan ilegal. Kegiatan ilegal itu sendiri adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Misalnya kegiatan pencurian, perampasan, perdagangan narkoba seperti itu. Selanjutnya ialah kegiatan merugikan lingkungan hidup. Kegiatan merugikan lingkungan hidup ini tuh kegiatan yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem alam. Misalnya illegal logging, tadi penebangan hutan liar, penangkapan ikan secara ilegal, kegiatan pertambangan tanpa izin. Nah, ini tuh kan nantinya berdampak kepada merusak lingkungan. Yang terakhir yakni ada kegiatan diskriminatif. Kegiatan diskriminatif adalah kegiatan yang merugikan atau mendiskriminasi seseorang atau kelompok berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau latar belakang sosial, ekonomi. Misalnya diskriminasi terhadap orang-orang berkebutuhan khusus atau diskriminasi terhadap minoritas agama atau suku, atau diskriminasi terhadap orang yang berkulit hitam atau dan lain sebagainya seperti itu. Baik, selanjutnya ke pertanyaan terakhir, mengapa hukum persaingan usaha itu sangat penting untuk dipelajari, terutama di kalangan mahasiswa. Hukum persaingan usaha itu sangat penting untuk dipelajari karena memainkan peran penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan adil antara perusahaan dalam suatu pasar. Apabila tidak diatur dalam suatu regulasi, maka tidak akan ada perlindungan hukum baik dari perusahaan A maupun perusahaan B, dan mereka menjalankan usahanya itu jadi tidak terkendali, tidak aman karena kan tidak ada jaminan perlindungan hukumnya.
Beberapa alasan mengapa hukum ini penting, termasuk mencegah adanya kegiatan-kegiatan yang dilarang, seperti yang disebutkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni kan mencegah adanya monopoli, mendorong inovasi, melindungi konsumen, memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Namun secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan hukum persaingan usaha yang baik dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil bagi para pihak yang akan menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari dan memahami hukum persaingan usaha untuk dapat menjaga persaingan yang sehat dan adil di pasar. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja hasil pemaparan dari UTS Hukum Persaingan Usaha saya. Selebihnya mohon maaf, apabila ada kurang dimaafkan, apabila ada lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.